Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Yahoo Official. Sebelum menyimak kami berikutnya, mohon dukungannya untuk menekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan semoga video kami selalu memberikan kemanfaatan. Dan terima kasih. Kisah Imam Al-Ghazali dan asal-usul Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali 450-555 Hijriah atau 1058 dan 1160 Masehi. Dikenal dengan sebutan Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tuzi. Abu Hamid, beliau dikenal dengan bapaknya tasawuf. Beliau adalah Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Lahir di daerah Ghazalah, sebuah daerah kecil di daerah Tusi, Khurasan. Beliau tinggal bersama kedua orang tuanya dalam kesederhanaan. Ayahandanya merupakan seorang pengrajin wol dan penjual hasil tenunannya. Beliau dijuluki Abu Hamid karena nama keturunannya, yaitu Muhammad, seperti nama bapak, kakeknya, dan seterusnya. Orang tuanya terkenal akan kewaroannya, kewirangiannya, dan seorang yang sufi. Beliau dididik dalam kesederhanaan dan mendapat madrasah pertamanya di kalangan keluarganya, yaitu bapaknya yang menggembleng dengan ilmu. Selain itu, dia belajar fikih kepada Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani. Setelah beranjak dewasa, dia berkelana ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nasir Al-Ismail. Kemudian kembali ke Tus. Kemudian beliau berkelana kembali menuju Naisabur untuk belajar kepada Imam Haramain. Dikisahkan dalam riwayat, Ghazali muda dulu pergi belajar karena ingin mendapat makanan. Karena tradisinya dahulu di zamannya setiap majelis taklim disediakan makan. Jadi setiap hari dia datang ke majelis taklim untuk menyantap hidangan, karena di rumahnya bisa dikatakan tidak pernah makan enak. Namun setelah bertemu dengan Imam Haramain selaku gurunya, beliau mulai tersadarkan bahwa ilmu harus dibangun dengan komitmen yang jelas, seperti belajar bukan semata-mata hanya untuk dunia, namun jauh dari itu untuk menegakkan panji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sejak mudanya tinggal bersama Imam Haramain sampai wafat gurunya. Dia baru mulai melakukan safar ke Baghdad dan mengajar di madrasah Nizamiyah yang didirikan di sana. Setelah menyerahkan tanggung jawab kepada saudaranya Ahmad untuk mengajar di madrasah, kemudian beliau kembali ke Tus, dan waktu inilah beliau banyak berkholwat yang menghasilkan karya fenomenalnya, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menghabiskan waktunya tidak kurang dari 10 tahun untuk menulis kitabnya ini. Di antara guru Imam Al-Ghazali, Imam Abu Sahal bin Muhammad bin Abdullah, Imam Abu Fatih Al-Hakim At-Tusi, Imam Haramain, dan seterusnya. Di antara muridnya adalah Imam Al-Jurjani, Imam Abu Sa'id Naisaburi, Imam Abu Thalib Ar-Razi.
Karangan beliau sekitar 300 karya, di antaranya adalah kitab fenomenal, yakni kitab Ihya Ulumuddin, Intikhol dalam ilmu jadal, Al-Basit dalam ilmu fikih, dan sebagainya. Beliau wafat di hari Senin 14 Jumadil Akhir di Tusi 505 Hijriah. Beliau dimakamkan di Tobok Rosan. Dikisahkan beliau wafat dalam keadaan indah. Sebelum subuh beliau wafat. Beliau mengambil air wudhu dan sholat. Kemudian meminta saudaranya Ahmad mengambilkan kain kafan untuknya. Setelah kain kafan dibawakan, beliau menciumnya dan meletakkannya di kedua matanya. Setelah itu beliau tidur miring menghadap kiblat dan seketika menghembuskan nafas terakhir beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu bahagia, baik bahagia di dunia maupun juga bahagia di akhirat. Dan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selamat, baik fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin.